atas berkat rahmat dan karunia Tuhan, sehingga pada hari ini, Selasa 12 September 2023, kita sama-sama hadir dengan sukacita dalam acara rapat koordinasi penjabat Wali Kota Sorong bersama Ketua RT RW di wilayah Kota Sorong dalam rangka penanganan kebersihan sampah di Kota Sorong. Mohon izin Bapak dan Ibu, boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipandu oleh Kepala Distrik Sorong Kota. Mohon izin kepada Bapak Justinus Hosyo, dengan hormat kami persilahkan. Ya, mohon izin Bapak PJ Wali Kota, Bapak Ibu RT RW, Bapak Sekda, teman-teman distrik lurah. Mohon izin saya untuk membawakan doa sesuai dengan kepercayaan saya Kristen Protestan dan teman-teman yang lain yang tidak seiman dengan saya menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tuhan adalah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami datang di sini bukan kemampuan dan kekuatan kami sendiri, tetapi Tuhan, kami mengandalkan Engkau atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur karena pada hari ini hari luar biasa bagi kami, Bapak PJ Wali Kota yang baru ini Tuhan mempersatukan kami, distrik lurah, RT RW dan semua pejabat yang ada ini. Tuhan, untuk kami dapat duduk bersama-sama membicarakan kota kami, Kota Sorong ini Tuhan, terkait dengan penanganan kebersihan, menangani banjir, menangani segala hal yang terkait dalam kesehatan kami di Kota Sorong ini. Oleh karena itu kami minta tuntunan penyertaan kasih setiamu kepada kami. Engkaulah yang berperkara, Engkaulah yang berperan, Engkaulah yang menunjuk jalan yang benar pada kami. Tuhan, inilah kami sebagai manusia biasa yang ada di Papua Langit, khusus yang ada di Sorong Raya ini. Tuhan, mari datang dan bekerja bersama kami, berpikir bersama kami, berencana bersama kami, sehingga semua daripada apa yang kami rencanakan ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas perantaraan dan kasih setiamu kepada kami ini. Dan inilah doa dan harapan kami, mari datang dan Engkau mengenal hati dan tujuan bersama kami ada di hidup LJ ini. Tuhan, terima kasih, mari datang dan ampuni salah-salah kami yang kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami terhadap sesama, mohon dimaafkan dan ampuni kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Justinus Hosyo atas doa yang telah disampaikan. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan arahan dari penjabat Wali Kota Sorong, sama-sama akan kita dengarkan laporan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang akan menyampaikan tentang maksud dan tujuan terselenggaranya acara kita pada hari ini. Baik, mohon izin kepada Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Jeremias Gembenop SSMH, dengan hormat kami persilakan. Cek. Shalom, salam sejahtera, salam sukacita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat dan salam kompak selalu. Mari tangan sekali lagi. Yang terhormat Bapak Pejabat Wali Kota Sorong, yang terhormat Bapak PJ Sekda Kota Sorong, yang kami hormati rekan staf ahli Wali Kota Sorong,
rekan para asisten, para pimpinan OPD terkait atau yang berkenan hadir pada saat ini, juga yang kami hormati rekan-rekan kepala distrik dan juga kepala kelurahan wilayah administratif pemerintah Kota Sorong. Dan yang saya kasihi dan saya banggakan, saya cintai, Bapak dan Ibu, adik-adik, saudara-saudara, para ketua RW, ketua lingkungan, dan juga ketua RT sewilayah Kota Sorong yang hadir hampir semua pada saat ini berjumlah kurang lebih 1.000 orang lebih. Mari ini suatu kegembiraan. Jadi kalau saya sebut selamat pagi, semua RT langsung bilang pagi. Saya dan RW terutama. Selamat pagi. Pak. Ya, baik. Itu semangatnya overload ya. Overload. Baik. Bapak PJ Wali Kota, Bapak dan semua yang hadir. Pertama-tama tentu panjat puji dan syukur kehadiran Yang Maha Kuasa atas kebaikan dan murahan, kasih setia dan rasa sayangnya kepada semua. Boleh pada hari ini kita berjumpa, bertatap muka dan bersilaturahmi untuk pertama kalinya dengan Bapak Penjabat Wali Kota Sorong saat ini yang terkasih Bapak Septinus Sinoslo. Tepuk tangan sekali lagi. Ini kebijakan beliau yang sangat luar biasa untuk terus bertatap muka dengan kita semua. Ya, kaitannya dengan misi besar yang beliau bawa dan beliau emban sesuai pesan dan amanat dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Yang pertama adalah penanganan kebersihan Kota Sorong. Setali tiga uang dengan kebersihan itu adalah banjir. Yang kedua adalah penanganan stunting. Dan yang ketiga dan yang paling besar maknanya adalah suksesi penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada. Semua bagian-bagian yang saya sebut tadi, penyelenggaraannya atau pelaksanaannya ada di wilayah Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Jelas di sini ya. Karena begitu penting peran dari Bapak, Ibu, dan saudara ini semua. Maka Bapak Wali Kota memandang perlu Pak Asisten kita harus jumpa dan bertatap muka dengan mereka. Waktu kita tidak banyak. Sesuai amanat bahwa Bapak Penjabat Wali Kota itu diberikan kelantatan 1 tahun dinas. Jadi kalau dia sudah selesai sebulan, maka hitungannya bulan dan bukan tahun lagi. Artinya apa? Bahwa mulai saat ini kita harus bangun dari tidur dan melaksanakan mimpi. Jadi jangan lagi kita tidur dan bermimpi. Dan kita semua yang hari ini pada saat ini telah bangun dari tidur untuk melaksanakan mimpi. Sebagaimana yang diamanatkan oleh instruksi atau oleh pesan dan amanat Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Penjabat Wali Kota saat ini untuk segera membangunkan warga masyarakat Kota Sorong dari tidur dan melaksanakan mimpi. Itu amanat yang cukup berat, tetapi yang berat itu bisa kita laksanakan tahap demi tahap dan rasa nyaman, enjoy dan menikmati. Tugas ini lama-lama semua yang ada di ruangan ini akan kompak selalu. Semangat, satu visi, satu misi, membangun masyarakat Kota Sorong maju, cerdas, berkelanjutan, bersih, indah, rapi, aman, nyaman, dan semua yang baik-baik. Merubah visi kota atau statement kota dari kota bajingan menjadi kota yang beriman. Begitu ya Bapak Tidorang. Ya. Jadi bukan lagi Kota Sorong bajingan, tetapi kita sudah bertransformasi menjadi kota beriman. Bersih, indah, inspiratif, aman dan nyaman untuk kita semua.
Itu sebabnya pada hari ini sesuai dengan undangan yang telah diberikan, kita akan bertatap muka sebentar nanti ada undangan dari wali kota. Kita juga mungkin ada satu orang yang mewakili dari distrik lurah, RT, RW, untuk menyampaikan. Saya kira semua ada dalam visi yang sama ya. Jadi tidak perlu semua akan bicara. Satu RT itu sudah mewakili semua. Karena roh itu saya juga rasakan dan sekian puluh tahun kita sama-sama ada. Pada saya jadi lurah. Jadi Bapak jangan cerita ulang, cerita poin saja. Karena Bapak wali kota yang ada ini, beliau ini orang lama di Sorong. Tetapi wilayah tugas saja yang berbeda ya. Begitu. Karena wilayah tugas berbeda, tentu kebijakan wilayah juga akan berbeda. Oleh sebab itu kita perlu mendengarkan masukan juga tentang bagaimana skema kewilayahan yang kita bagi. Termasuk penyerahan sebagian urusan yang ada melekat dengan wali kota kepada teman-teman atau rekan-rekan wali kota yang pakai Garuda itu. Ada yang MT, ada yang orang camat dan lurah-lurah dua antri di belakang sana. Ya, jadi itu bagian-bagian yang akan kita sepakati dan kita akan bicarakan. Bagaimana kita manage sektoral di wilayah di kota ini sehingga semua akan menjadi program bangunan yang padu, sedikit transparan dan juga berkelanjutan. Saya kira itu pandangan pembuka atau prolog dari saya. Ya, sekali lagi atas nama pimpinan saya menyampaikan terima kasih dan atensi penghargaan yang setingginya untuk bapak-bapak, terutama pada bapak dan ibu ketua WWT yang telah mendedikasikan waktu untuk hadir bersama kita pada pagi hari. Atensi dan kebersamaan, lebih dan kurangnya saya terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati. Ya, saya kembali. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Asisten 1 atas arahan yang telah diberikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian akan sama-sama kita dengarkan arahan penjabat Wali Kota Sorong dengan hormat kepada Bapak Septinus Lobat SHMPA. Kami persilahkan, kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Baik, Shalom, Shalom, ya, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lawobok. Salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati, pejabat Sekretaris Daerah Kota Sorong, yang saya hormati Pak Asisten 1 Bidang Pemerintahan, ya di depan Pak Kepala Dinas Kebersihan karena hajatannya, yang saya hormati para asisten, staf ahli, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Sorong, para kepala distrik, para lurah, dan yang saya banggakan, yang saya kasihi, dan saya hormati ketua-ketua RT di lingkungan pemerintah Kota Sorong yang berbahagia. Puji dan syukur kita patut memanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta anugerah, berkat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita boleh berjumpa di kota tercinta, Kota Sorong,
dan di gedung yang begitu mewah, ya. Barangkali salah satu gedung yang termegah di Papua dan khususnya Papua Barat Daya ini, ya, gedung LG. Iya. Ini asetnya pemerintah provinsi, pemerintah Kota Sorong, dan biasanya dipakai oleh pemerintah provinsi Papua Barat. Berarti asetnya masyarakat di provinsi Papua Barat Daya. Bapak dan Ibu sekalian, terutama para RT, ya. Maaf tadi ada lurah-lurah ini saya tidak sempat sapa, ya, atau saya sapa tadi. Iya, ya, lurah-lurah juga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya menyita waktu, ya, menyita waktu aktivitas Bapak Ibu sekalian di hari ini. Saya tahu ini banyak juga ibu-ibu, ya. RT ini banyak juga kita punya ibu-ibu ini. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat ibu-ibu dong. Kamu laki-laki ini ganteng-ganteng, kamu hebat-hebat, itu diurus siapa? Diurus oleh ibu-ibu ini. Ya. Jadi ibu-ibu tidak boleh ditaruh di belakang, tapi kita taruh di depan, ya. Karena mereka inilah garda terdepan. Kalau tanpa mereka, kita laki-laki ini tidak ada di bumi. Ya, baik. Saya hari ini merasa bahagia sekali, dan di hari yang ke-18 saya bertugas menerima amanat atau menerima amanah dari Tuhan lewat Presiden Bapak Joko Widodo. Saya ditunjuk untuk menjabat sebagai pejabat wali kota Kota Sorong. Saya merasa bersyukur karena saya hadir di kota ini bukan karena kebetulan, tapi saya tahu semua itu ada dalam kalendernya Tuhan. Saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Tapi semua yang terjadi di muka bumi ini, ya, saya punya keyakinan kita masih dalam rahim ibu. Semua Tuhan sudah jadwalkan. Tidak ada yang kebetulan. Kita tinggal menjalani jadwal Tuhan sampai dengan hari kita dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Itu sudah ada dalam kalendernya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Itu keyakinan saya tidak tahu 1028 orang ini pasti berbeda-beda, tapi itu saya tahu. Jadi kalendernya Tuhan untuk saya hadir di sini, ditunjuk Tuhan, berarti ada maksud Tuhan. Ada talenta yang Tuhan berikan untuk saya pasti saya tentu akan memberikan untuk menolong. Jika Tuhan berkehendak bisa menolong orang banyak. Ya. Jadi saya menjabat di sini, ya, diberikan SK 1 tahun saja. Ya, nanti tanggal 24 Agustus mendatang saya berakhir. Karena SK itu sampai dengan tanggal 24 Agustus. Nah, kesempatan ini panggung. Jadi bukan panggung politik, ya. Panggung Tuhan beri kesempatan untuk saya bisa merefleksikan apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Jadi beberapa waktu lalu saya melihat persoalan di kota ini hanya 2. Memang banyak persoalan, tapi hanya 2 yang menurut saya kalau Tuhan memberi saya hikmat dan juga ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian, maka 2 hal itu kita bisa lakukan
sesuai dengan kemampuan talenta yang ada pada Bapak Ibu, terutama RT, RW, ya, RT yang ada di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Persoalan yang kita hadapi, ya saya tahu tidak semua yang hadir ini Bapak Ibu RT ini ada yang tinggal di gunung dan tidak mengalami hal yang sama dengan ya Pak Wakil Ketua, selamat datang. Ya. Persoalan yang pertama sampah. Kemudian persoalan yang kedua banjir. Sebenarnya sampah dan banjir ini satu paket saja sebenarnya. Iya. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang tinggal di gunung-gunung, ya kalau kami yang dari gunung ya, orang Maibrat, orang Tehit, ya, kemudian ya saya macam orang Boy, macam saya dari Batu Payung. Jadi saya tidak tinggal di laut, saya juga orang gunung juga. Ya, tapi istri saya dari laut. Jadi gunung dan laut bertemu. Kalau yang tinggal di gunung pasti tidak menerima dampak. Ya, dampak apa? Banjir. Ya, sampah. Yang di gunung juga memang dapat sampah. Jadi sampah ini membuat kita ya kota ini menjadi kota ya ada pandangan-pandangan di depan kita yang kurang baik. Ya pasti semua orang ya ketika melihat sampah berserakan di jalan atau di depan kita ya pasti kita semua ya mengeluarkan kalimat-kalimat atau menyampaikan aduh ada sampah, pasti ada kata adunya. Nah ini menjadi persoalan kita bersama. Dan sampah ini tidak akan berakhir. Karena kalau dia berakhir berarti Bapak Ibu dan saya tidak ada di kota ini. Ya. Jadi memang Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup hadir juga di sini. Pak Kepala Dinas kira-kira satu kepala keluarga menghasilkan sampah per hari berapa kilo atau berapa ton? Oh, 0,5. Oh iya. Ya, kita ada di kota menengah. Ya, satu apa jiwa ya? Satu jiwa menghasilkan 0,5 ya liter per hari. Kalau kita total semua satu hari kita bisa mendapatkan sampah ya. Ya, izin Pak Wali, dengan jumlah 300.000, maka per hari menghasilkan 150 ton, 150 ton per hari. Dengan jumlah pasar, sampah pasar, kemudian sampah dari pasar, dan lain-lain. Jadi ditotalkan per hari, Kota Sorong menghasilkan 250 ton per hari. Iya, itu kira-kira ya. Saya kira itu Pak Kepala Dinas. Ya, sedikit saja saya memberi waktu karena beliau ini yang kelola sampah. Jadi pasti dia tahu satu hari itu kita menghasilkan sampah berapa ton per hari. Nah ini tadi beliau sampaikan ini kita pada tahap kota yang menengah. Berarti kita sudah mau menuju ke kota yang besar. Ya kota besar, kota metropolitan. Untung karena ada gunung, kalau tidak misalnya ini dia lempah saja berarti kita sudah mungkin di Makbon kah,
Kita punya kota ini dong bangun sampai di Makbon, tapi gunung ini dia pele, jadi kita lari ke kabupaten. Banyak penduduk kota yang sudah hijrah ke Kabupaten Sorong karena masih ada lahan. Nah, singkatnya begini, Bapak Ibu, saya panggil di sini yang pertama, ya, Bapak Ibu, ini adalah aparat saya, ya, untuk 1 tahun ini ke depan. Jadi harus juga ketemu saya, bukan kepala-kepala dinas saja yang ketemu saya, tapi RT-RT juga ketemu saya, begitu. Bukan lurah saja yang ketemu saya atau kepala distrik saja yang ketemu saya, tapi saya juga ingin bertatap muka dengan RT-RT. Karena saya tahu mereka ini pekerja keras. Mereka kalau banjir dia selalu mengunjungi warganya. Ya, kalau Pak Lurah kan hanya dari jauh perintah atau Pak Kepala Distrik, kau lihat dulu ada banjir lewat situ kata ada. Nah, tapi yang datang ke rumah bahkan ikut juga menolong warga itu saya tahu RT-RT. Apalagi ibu-ibu. Ibu ini hal kasihnya terlalu tinggi. Jadi bisa-bisa dia tidak urus anak sekolah pagi karena malam dia timba-timba air di depo tetangga di sebelah. Ini pekerjaan yang fundamental dan sangat mendasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kenapa menghadirkan? Yang pertama tadi saya ingin bertatap muka, mungkin juga kenal siapa itu Septinus Lobat. Ya, hari ini banyak yang sudah lihat wajah saya. Oh ya, ini orang yang baru muncul jadi wali kota Sorong. Jadi saya juga tidak menyangka kalau saya jadi wali kota. Tapi tadi saya percaya semua itu karena anugerah berkat Tuhan saya bisa ada di sini bersama Bapak Ibu 1 tahun. Lalu Bapak Ibu RT RW yang ada di lingkungan pemerintah kota Sorong. Yang pertama saya tadi bicara terkait dengan sampah. Tujuan saya adalah ketika kita pemerintah menyerukan atau mengatakan menyuruh buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi setelah saya lihat ya kita pemerintah kota ya mungkin dulu ada yang sudah disiapkan tempat sampah tapi tidak efektif, bahkan ada yang sudah dibongkar. Ya, tadi menurut Pak Kepala Dinas tadi tunjukkan hanya 16 tempat penampungan sementara yang masih aktif. Yang lain-lain tidak ada. Nah, tujuan saya Bapak Ibu sekalian, rencana kita akan membangun tempat penampungan sementara di wilayah Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang tahu ya kondisi atau space ya, ada ruang di tempat di mana kita rencana membangun itu, ya saya pikir Pak Kepala Dinas atau kita semua ini tidak bisa menguasai. Yang bisa tahu tempat itu adalah atau lahan mana atau ada kira-kira tempat mana yang kita bisa bangun TPS kecil-kecil untuk menampung sampah dari warga. Nah ini, kalau memang Bapak Ibu berkenan mendukung kita, maka saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, rencana kita mau membuat program untuk membangun TPS di masing-masing kelurahan, paling tidak tahun ini kalau bisa kita membangun beberapa disesuaikan dengan kondisi keuangan. Kalau Bapak Ibu berkenan, nanti kami bisa mendapatkan data dari Bapak Ibu
bisa mencarikan lahan di sekitar wilayah di mana Bapak Ibu berada dan melaporkan ke Pak Kepala Kelurahan, dan data itu disampaikan kepada kami. Lalu nanti saya perintahkan Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menangani masalah persampahan untuk turun mengecek lokasi ini. Ya, lokasi ini statusnya seperti apa, solusinya nanti seperti apa, kita akan bicarakan. Sehingga Bapak Ibu warga RT-RT itu ketika memerintahkan atau mendorong untuk masyarakat di sekitar itu buang sampah, kita sudah siapkan wadahnya, tempatnya. Kalau kita suruh mereka buang sampah, tapi kalau kita tidak siapkan tempatnya, ya kita disalahkan. Ibu RT ini bicara-bicara tidak ada tempat sampah di sini. Paling tidak ada lah, begitu maksud saya. Karena kita semua ingin menjaga kota ini menjadi kota yang bersih. Kalau kita buang sampah sembarangan, dia tersumbat di got-got kita, ya kita juga yang kena. Sebenarnya kembali persoalan kita sadar atau tidak sadar. Akibat dari kita buang sampah di parit, dia tersumbat, air kembali, dia tidak bisa mengalir, ya dia kembali naik ke rumah. Itu sebenarnya itu dari kita. Itu persoalan kota, bukan persoalan Bapak Ibu. Di mana-mana kota-kota semua menghadapi itu. Kota-kota besar di mana semua ada sampahnya. Ya, tujuan substansi kita pada pagi ini adalah nanti kita diskusikan. Nanti saya perlu ada masukan, informasi terkait apa yang tadi saya sampaikan. Jadi ya, saya kira tujuan saya mau mendapat dukungan dari Bapak Ibu terkait dengan program ini. Sehingga kita semua menjaga kota ini menjadi kota yang bersih, kota yang nyaman, aman. Dan kita yang tinggal di bantaran kali atau ada dari Mega Mall ke sana sampai kilometer 12, kalau datang hujan kita bisa tidur nyenyak. Jangan sampai malam kita jadikan siang karena kita bekerja. Teman-teman yang tinggal di gunung mereka tidur mungkin enak, tapi kita yang tinggal di sekitar tempat yang tadi saya sebutkan pasti kita berhadapan dengan banjir. Dan nanti berakibatnya terus ke sana. Ya, saya pikir itu terkait dengan banjir. Kemarin saya turun di PLTD. Lalu hari Minggu saya dari Jakarta langsung turun ibadah bersama dengan jemaat di Jalan Suci. Setelah itu saya angkat sampah dengan teman-teman kelompok peduli di Halte Dom. Dari situ saya ditelepon Kepala Dinas PU Provinsi Papua Barat Daya, ya, Papua Barat Daya. Kita cek kali Kelagison muaranya itu. Nanti dari situ 1 kilo 100 meter kita buka dari hulu, dari jembatan sini ke sana. Jadi ukuran 40, 60 sampai ke hilir sana dia terbuka lebar. Maksudnya apa? Supaya ketika ada debit air dari atas, dia bisa mengurai dan tidak berdampak kembali ke sana. Jadi teman-teman dari PU Provinsi siap berkolaborasi dengan pemerintah Kota Sorong. Jadi saya gandeng mereka, karena kita punya APBD kecil. Jadi saya harus kerjasama dengan mereka. Dan tahun ini kita mendapat anggaran 33 miliar untuk pelurusan kali Kelagison. Ya, berikan tepuk tangan karena ini terobosan baru. Lalu bagian PLTD ke atas itu nanti Balai Wilayah Sungai. Ya, adik saya Isir di sana, kami sudah bicara juga untuk buka dari jembatan itu. Mereka bantu kita pemerintah kota. Lalu kita dari PLTD ke atas sampai dengan kali Kelagison ke atas sampai dengan di mana Handayani keluar Jupiter.
itu kita akan buka itu lebar supaya debit air yang turun dari Melanu sana dia bisa tercover dan masyarakat jemaat kita ada di Betania itu jangan terendam banjir lagi, mudah-mudahan itu. Lalu dari Jupiter Sungai Maruni, saya mana kepala dinas PU? Oh, tidak hadir ya kemarin. Jupiter maju ke sini, kita buka dari Ortega, ya. Ortega itu ke sana ke kali apa namanya Kelasaman, depan apa namanya gereja Ekumen ya di Batalion. Kita buka lagi di situ 3 meter untuk mengurai air yang dari Sungai Maruni dari arah Kiriat sana ke sini. Ya mudah-mudahan itu kita lakukan, itu pemerintah kota nanti kerja itu. Ya, untuk itu saya mohon dukungan bagi RT-RT yang ada di situ ketika tempat dari Ortega itu dibuka ke sana, nanti kita siapkan anggaran sedikit untuk buka sehingga mengurai air di situ. Mudah-mudahan Jupiter bisa kita mengurangi debit airnya ketika hujan. Tapi saya mau katakan hujan banjir di Sorong ini tidak lama. Begitu hujan berhenti, dia juga pergi juga. Gitu. Jadi saya pikir masalah itu yang nanti kita hadapi. Saya menyampaikan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Nanti saya mohon Bapak Ibu perwakilan barang 5 orang ya. Perwakilan 5 orang bisa memberikan apa namanya pertanyaan atau mengajukan apa semacam usul saran ya. Ya. Mungkin saya langsung kasih ke Pak Asisten 1 kah? Untuk Pak Nandu. Saya tidak bicara banyak ya. Itu saja yang saya bicara. Kalau saya bicara banyak lagi nanti. Ya, terima kasih. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lawobo. Saran dan pertanyaan. Ada Bapak Kepala Dinas Kebersihan, ada sepatah 2 penyampaian? Tidak ada? Oke, baik. Sesuai petunjuk itu ada 5 orang, tambah Pak Kadis itu 1, jadi sudah kurang 1 sisa 4. Ya. Jadi 4 ini, yang 1 RW, ketua RT, yang 1 ketua RW, yang satunya kepala kelurahan dan yang satunya kepala distrik. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Ya, Bapak dan Ibu semua ini banyak ya, semua akan ingin bicara. Oleh sebab itu kami batasi kepada orang-orang yang saya sudah sebut. Jadi yang ditokohkan. Dari ketua RT-nya siapa, ketua RW-nya siapa, dan kepala kelurahannya siapa, dan kepala distriknya siapa. Kalau kepala distrik dan kepala kelurahan udah klik ya, itu udah ada orang-orang, udah ada perwakilan. Itu udah langsung mewakili ya, kelurahan dan distrik. Yang jadi problem sekarang yang kita urus saja ketua RT. Nah, jadi ketua RT 1 ya. 1 ketua RT, 1 ketua RW. Baik, kalau pertanyaan saya kasih dulu tata tertibnya sebentar. Ya. Sebentar tata tertibnya saya bacakan dulu, dengar baik-baik. Bila mana pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman terdahulu, maka dilarang disampaikan kembali. Ingat ya, itu pasal 1. Pasal 2,
Bila mana pertanyaan itu sama dengan yang terdahulu, maka kembali ke pasal 1. Jelas ya? Ya, kita udah main waktu, udah main harus tegas ya. Jadi nggak ada neko-neko lagi ya. Ya, udah harus begitu ya, diatur semua ya. Ya, semua kita sudah sama-sama merasa senasib. Jangan kita buang-buang waktu, apa yang saudara rasakan, kita sudah rasakan. Jadi untuk enaknya begini ya, RT 1 perempuan, ya, RT 1 laki. Tadi Pak PJ senang pada ibu-ibu ya. Karena ibu punya pengorbanan cukup ya. Jadi sebagai kehormatan satu ketua RT perempuan. Ya. Ibu ini jemput bola ya. Ibu nama siapa ya? Ya. Sebut nama, jangan saya belum bicara. Sebut nama dulu. Mary Sesa. Ya, Mary Sesa sudah titik sampai di situ. Ya. Bapak RT-nya 1 yang mendampingi Mary Sesa. Mary Sesa RT mana itu? Oke. Satu bapak RT lagi. Dan sebelah sana ini sudah ya. Sana. Betul. Baik, jalan. Yang baju itu duduk. Tenang ya. Bukan mulut yang bicara ya, tangan yang bicara. Baik, saya Ili Kaiwai. Bentar. Nama saya Ili Kaiwai dari RT 01 RW 5 Kelurahan Malawai. Ya, titik. Silakan kembali. Tiga ketua RW. Ada ketua RW yang perempuan? Ketua RW yang perempuan, ibu-ibu. Ketua RW rukun warga. Ada ya, Mama RW ya. Yang tadi si Koming cukup jadi ini ambil dari depan. Yang ibu jilbab. Ada kesetaraan ya. Mama sebut nama. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Haji Fatmawati, Ketua RT 05. RW. Ketua RW 05 Kelurahan Kelamana. Oke, duduk. Satu bapak. Ketua RW kah? Oh tidak, RW. Kalau ada duduk. Ketua RW kah? Pak Abdullah. Bapak di sana. Ya. RW siapa RW di sana? RW yang bapak, yang laki-laki. Ketua RW. Di sana tidak ada RW kah? Oh, Bapak topi hitam. Sebut nama. Baik. Nama saya Usri Awal dari Klasabi, Ketua RW 3. Usri Awal. Oke, baik. Bapak Usri, terima kasih. Baik, Bapak tenang. Bapak mengerti pasal 1, tadi saya sudah kasih ketentuan, tolong duduk ya. Ya. Yang berikut Bapak atau Ibu Lurah. Satu perwakilan Lurah. Itu satu aja ya, tidak ada Bapak dan Ibu satu. Lurahnya satu aja. Ya, silakan. Lurah mana? Malen Cimsa. Udah, Malen Cimsa udah. Cek. Oke, sudah. Pak Distrik.
Bapak Nau, sebentar. Pak Distrik, silakan perwakilan. Distrik Sorong Barat, Maria Konjo. Sebentar. Nanti kita pandu. Jadi nanti sebentar saja waktu. Silakan perwakilan aja dulu. Pak Ibu Distrik. Sudah. Langsung pertama saja tadi. Ibu Mary Sesa. Silakan Ibu Mary Sesa. Pak Wali Kota, ini ada 6 orang penanya, ada yang menyampaikan usul, saran, dan masukan. Yang pertama Ibu Mary Sesa, yang kedua Bapak Eli Kaiwai, dan yang ketiga Ibu Haja Fatmawati, yang keempat Bapak Usri Awal, yang kelima dari Pak Hamzah Lurah Malai Cimsa, dan yang keenam Ibu Distrik Sorong Barat Ibu Maria Konjol. Oke. Lurah Sawagumu ya. Bapak balik belakang sana jadi lihat. Lurah Sawagumu ya, Bapak Hamzah. Baik Ibu Mary Sesa, silakan sampaikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada kami, RT-RT yang senantiasa selalu kerja bakti sepanjang waktu. Terima kasih Bapak PJ yang punya semangat yang luar biasa, tapi hanya 1 tahun, jadi tidak tahu nanti cukup atau tidak untuk semua yang dibeli. Saya mau sampaikan buat Bapak PJ bahwa kami RT ini datang ini punya semangat yang tinggi. Datang dengan uang taksi sendiri, dengan pulang uang sendiri. Kami setiap tahun ini tidak ada insentif kerja sampah. Jangan bicara datang kasih tempat. Kami insentif ada karena kami kerja, kami untuk keluarga. Sepanjang waktu ini kami jadi jongos untuk pemerintah ini. Saya yang bicara jadi pelaku. Setiap hari pagi ini saya menyimpan sampah bawah jalan. Setiap hari dapat jalan lorong itu keluar dari belakang itu nanti keluar di Pahlawan di depan Telkom. Sepanjang waktu Bapak lihat saya tukang sampah, tukang menyapu jalan. Saya harus bersihkan jalan sepanjang waktu. Tidak ada tempat sampah untuk kita buang. Saya mau bilang warga bagaimana? Tidak bisa. Kalau saya punya insentif baru, saya digaji Bapak saya bilang tolong warga kamu mukul ini Bapak kita ini. Tidak ada sama sekali. Baik, Mama Mary, selain insentif apa lagi? Itu hal utama. Oke. Bapak bisa melakukan apa saja karena Bapak punya gaji dan semua kami tidak ada. Kami melakukan ini banyak ada yang kerja, kami penjual pinang, penjual sayur, yang kami bagaimana siap-siap sampai hari ini. Jadi terima kasih untuk Bapak PJ yang sudah punya pikiran yang baik untuk membangun tempat-tempat sampah di tempat kami. Kami dari Kelurahan Kofkerbu tidak ada tempat sampah, makanya kali yang dari Kampung Nanas di atas itu jadi tempat utama. Bagaimana saya tinggal di Telkom di bawah tuh, saya yang ada. Bapak Adi juga tahu bahwa saya pekerja sampah di Parit itu. Tidak ada tempat sampah. Jadi untuk itu, Kelurahan Kofkerbu nomor 1 untuk tempat sampah. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ada beberapa banyak hal-hal yang penting, tapi kita tidak bisa bicara banyak. Ada Bapak ini tugas 1 tahun saja, mau bikin apa? Ada mau sulap-sulap, tidak bisa. Jadi hanya itu saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak PJ dan Bapak Lingkungan Hidup, Bapak Adi. Bagaimana nanti saya usul saya. Bapak PJ juga, Bapak saya tidak ada.
kalau kita membuat sampah, saya di Jayapura, pengalaman kita buat tempat sampah itu susah. Nanti pembuangannya agak susah. Kalau bisa kita ada buat trek. Kita punya trek khusus dari jam berapa mulai buang sampah sampai jam berapa kita angkut buang. Jadi tidak ada yang sangat susah. Jadi penumpukan di tempat-tempat itu tidak ada, ini susah ya. Pengalaman yang ada. Kalau bisa uang Bapak jangan bagi-bagi, pakai jalan-jalan ke Jawa sana. Punya mobil 5, istri 5, HP 5 semua. Baik, Mama. Jadi Bapak saya capek untuk sama Bapak yang dulu, sama sejarah. Jadi Bapak tidak usah bangun-bangun itu tempat sampah, nanti udah kasih rusak. Bapak udah siapkan trek sampah saja berdiri setiap titik. Tentukan setiap jam berapa dari jam berapa. Datang buang sampah, selipnya simpan di rumah nanti. Besok lagi datang buang. Jadi tidak ada yang berkeliaran. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, baik. Untuk diketahui oleh teman-teman yang lain yang mau bicara lagi ya, saya kasih tahu dua ya. Satu sudah disampaikan insentif, jangan ada yang bicara insentif lagi sebentar. Jelas ya? Yang kedua, mungkin masalah tempat sampah sementara. Tadi sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas cuma 16. Tapi titiknya kita belum tahu. Karena yang lebih tahu tadi arahan Pak PJ itu titik-titiknya itu harus dilaporkan. Ya, memang nanti secara terakomodir oleh Bapak Lurah dengan teman-teman Ketua RT dan RW untuk menempatkan titik-titik. Ada yang tadi Mama saya bilang nggak boleh dibangun, jadi harus taruh trek ya, open dumping, kontainer begitu. Jadi pagi hari langsung diangkat, gitu ya. Ya, jadi kalau ada yang problem itu nggak usah dibicarakan lagi ya. Kita anggap udah clear ya. Kita bungkus satu insentif, yang kedua tempat sampah. Ya, kita pindah kepada Bapak Eli Kaiwai. Shalom. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama mari kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang memberikan nafas kehidupan bagi kita semua. Amin. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Asisten, yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara untuk memimpin kota ini. Saya Eli Kaiwai, saya ini lahir di pinggir Kali Remu. Sejak kecil itu kami bisa minum air di belakang rumah itu. Tetapi ketika perpadatan penduduk, ketidaksadaran masyarakat untuk membuang sampah sembarangan, tambah lagi pemerintah tidak bikin perda sampah. Ingat, APBN plus uang otsus itu bantaran Sungai Remu itu dari dulu sampai sekarang tinggal kotor terus. Saya kaget kemarin ada polisi, tentara, marinir, tambah orang-orang dari SPM datang kemarin kasih bagi sampah. Siapa yang suruh kamu dulu? Wali kota yang suruh. Oke, bagus. Berarti kota ini sudah sadar. Yang menjadi pertanyaannya begini. Kalau sudah ada perda sampah, tolong dibobot untuk dipertajam. Bila perlu dikasih sanksi kepada setiap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ya, karena kita mau merubah karakter dan ideologi seseorang itu tidak bisa hanya memberikan satu sanksi, harus sanksinya double. Sehingga ketika orang mau buang sampah, udah takut, aduh kita buang sampah nanti bayar denda lagi, nanti kena ini lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sampai ada banjir? Saya ini pernah menggugat Pemda Kota Sorong terkait gugatan kelas eksen. Waktu itu kalau tidak salah Bapak Pilih Kamu sebagai Kepala Dinas. Golongan galian C itu berdampak sekali ketika durasi hujan di atas 2 jam itu berpotensi banjir. Ini salah siapa? Siapa yang menginginkan sampai ada banjir? Siapa yang memberikan janji kepada masyarakat di Malanun untuk buka akses lahan di situ? Ada galian C yang terjadi di situ. Ini kan kita lihat bahwa pemerintah kurang sadar, apalagi masyarakatnya.
Oleh karena itu, saya butuh ada regulasi peraturan daerah. Ingat, OSIS memberikan jaminan bahwa harus ada perdasus dan perdasus. Pemda harus seperti itu. Kalau kita hanya bicara tanpa ada aturan, sama saja dengan nol. Ya. Sama kasih tahu, saya tinggal di belakang gor itu setiap pagi jam 8, trek sampah sudah masuk dan mesin panggil. Warga yang punya sampah-sampah, bawa ke mesin dan buang. Kita tidak tumpuk-tumpuk sampah lagi. Kenapa? Kalau kita tumpuk sampah, kecuali trek itu dia masuk setiap hari angkat sampah. Tapi kalau kita tumpuk trek dan masuk bagaimana? Masyarakat mau pergi ibadah di masjid harus membawa sampah dulu. Padahal sudah ambil air wudhu, bersihkan badan. Nah, saya ada Pak Edi di sini, Pak Edi. Saya berterima kasih sama Pak Edi. Itu saya punya rekan RT di lingkungan. Kami bersepakat untuk meniadakan tempat sampah di lingkungan. Minta untuk trek harus masuk setiap hari angkat sampah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami RT ini butuh pengeras suara seperti megafon. Sehingga kita bisa langsung mengarahkan, apalagi kita yang tinggal di pinggir kali Lemu ini, kita bisa larang orang buang sampah, tapi kalau malam kontentor dorong buang. Nah ini yang membuat ada semacam kejanggalan, karena tidak ada sinkronisasi kerja antara pemerintah yang di atas dengan kami yang sebagai RT ini aparat pemerintah paling di bawah. Saya tidak singgung intensif yang tadi, tetapi saya kasih tahu bahwa saya ini salah satu SDN dapat SK dari Lambert Cimau, ya, karena sama Bapak Lambert Cimau dan Menteri Lingkungan Hidup saat itu terkait Sungai Lemu ini. Di sini saya melihat bahwa pemerintah harus kerja efektif. Uang banyak itu garap peraturan baik-baik, sehingga kita bicara berdasarkan aturan. Yang keempat, masyarakat di lingkungan yang punya lahan, mereka butuhkan mesin babat, ya, mesin babat untuk setiap hari Jumat kita bisa menggunakan megafon untuk memberikan arahan kepada warga. Mari kita sama-sama bikin Jumat bersih seperti dulu. Sekarang ini sudah ada kerja bakti lagi. Kalau dulu itu setiap hari Jumat ada kerja bakti dan itu dipimpin langsung oleh ketua-ketua RT. Itu kita tidak digaji, tapi kita turun karena kesadaran daripada kita. Yang terakhir, saya minta ke pemerintah Kota khusus Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan reboisasi atau penghijauan kembali di tempat-tempat yang dulunya pemerintah kasih izin ada terjadi material galian C yang sudah habis itu, gunung-gunung itu harus ditanam pohon kembali. Ini salah satu strategi pencegahan banjir. Kenapa kalau ada pohon, pasti hujan tidak ada banjir. Tetapi kalau gunung itu gundul, tidak ada akar pohon yang bisa menahan akses air. Air turun bawa becek, bawa pasir. Makanya sekarang apa? Arteri selalu kena banjir. Itu dampaknya dari mana? Dampak dari galian C itu. Nah, oleh karena itu, saya berharap apa yang saya sampaikan, tolong dicatat baik, dicermati baik, dan dilaksanakan. Sehingga pemerintah bekerja dan kami masyarakat ada sinkronisasi. Demikian dari saya. Baik. Shalom, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain dengar juga yang disampaikan oleh Bapak Heri, satu pelaksanaan atau penegasan sanksi tegas terhadap perda tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, peninjauan izin galian C oleh perda atau pakai perdasus. Yang ketiga, tempat sampah di lingkungan. Yang keempat, Pak RT perlu megafon atau pengeras suara. Yang kelima, Pak RT dan warga perlu mesin babat. Dan yang keenam, reboisasi di tempat-tempat eks galian C. Dengar semua, jangan mengulangi ya. Jadi sudah berapa yang jangan mengulangi itu? Ya. Udah, kita masuk kepada yang berikut. Ibu Haji, saya ulangi, Ibu Haji kah? Fatmawati, Ketua RW. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota dan
seluruh jajarannya. Baik, di sini mungkin karena sudah ditentukan bahwa yang sudah diucapkan tidak boleh lagi disampaikan. Betul. Tapi mungkin benar mengenai intensif. Karena RT, RW... Tidak boleh diulangi, Bu. Jangan diulangi. Ini pertanyaan saja. Tidak, kita udah tahu, nggak boleh. Cari yang lain. Udah tahu, udah. Nggak bisa dipertajam, memang nggak ada, Mu. Ya, nanti akan diadakan oleh Bapak PJ ini. Ya, kalau memang sudah diadakan, kami semua mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan untuk orang kita di bawah ini. Amin. Mungkin itu saja. Terus yang kedua mungkin mengenai tempat sampah yang maksudnya yang Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang kita sudah lakukan sudah berulang kali, Pak. Tapi untuk mengenai tempat sampah di tempat-tempat lingkungan itu saya rasa susah untuk kita membangun. Karena kita sudah berulang kali mencoba di lingkungan kami, tidak pernah ada warga yang mau di samping rumahnya dibangun tempat sampah. Dan yang bagusnya mungkin kalau bisa seperti trek sampah, tapi mungkin di lorong-lorong itu Pak, kalau bisa ada yang namanya gerobak sampah. Karena trek sampah tidak bisa masuk di lorong-lorong, jadi kalau bisa seperti gerobak sampah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Fatmawati. Gerobak sampah sudah diusulkan, ya. Jangan mengulangi lagi yang berikut. Pindah kepada yang keempat, Ketua RW Bapak Usni Awal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pejabat Wali Kota Sorong, Bapak Pejabat Sekda Kota Sorong, dan Bapak OPD yang ada di Kota Sorong. Izinkanlah saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebersihan Kota Sorong. Tadi kalau apa yang dikatakan oleh Pak Benop bahwa kita harus sudah bangun, saya juga kaget. Makanya kemarin tadi yang Bapak sampaikan kita bangun, tadi kemarin saya menanyakan ini, saya ditelepon oleh Ibu Lurah, saya ada pertemuan dengan Bapak Wali Kota. Saya bilang ini mimpi apa, saya tadi siang, saya tidur tidak mimpi, tapi malamnya Ibu Lurah keluar apa ini sudah sekian tahun. Mungkin kalau boleh saya sampaikan, ini agak langka pertemuan dengan pejabat kota. Paling kita bertemu dengan lurah atau camat. Yang ingin saya sampaikan yang pertama Bapak, tolong memberdayakan RT, RW dalam hal pengelolaan sampah sehingga uang sampah itu RT, RW juga menikmati. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon kalau tadi yang Ibu sampaikan gerobak, kalau dengan gerobak orang dorong susah. Oleh karena itu saya mohon kalau bisa ada motor sampah. Kenapa Bank Papua bisa alokasikan motor sampah di beberapa titik, sementara pemerintah kota tidak bisa, karena ini untuk kepentingan bersama. Saya kira itu dua saja yang dapat saya sampaikan, kurang dalamnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak RW, karena Bapak RW sudah bangun dari tidur dan melaksanakan mimpi. Tepuk tangan lagi ya untuk Bapak RW. Ya, berdayakan RT RW untuk kelola sampah. Yang kedua, diadakan bentor untuk mengangkut sampah ya, macam becak motor gitu ya. Ya, paling tidak bisa masuk di lorong-lorong. Oke. Yang berikut Bapak Lurah. Sawah Kumuh. Cek 1 2. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Santi Sate. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sorong, yang kami hormati Bapak Sekda Kota Sorong, Bapak Asisten sebagai moderator, Bapak Ibu, para RT dan RW, beserta Bapak Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Sorong yang kami hormati dan kami banggakan. Mohon izin Bapak Wali Kota Sorong memberikan atensi
terkait dengan masalah sampah dan masalah banjir di wilayah Kota Sorong secara keseluruhan. Kebetulan kami di Kelurahan Sawagungung merupakan salah satu kelurahan yang jika hujan dengan intensitas yang cukup tinggi itu terdampak. Tapi hari ini karena materinya adalah materi berbicara terkait masalah kebersihan, maka kami akan memberikan beberapa atensi yang telah disampaikan. Yang pertama, jika kemudian kita berbicara sampah secara kolektif, maka kita harus menyebutkan kita punya armada yang cukup, kita punya personil yang baik, dan kita punya anggaran yang bisa untuk kemudian mengakomodir seluruh itu. Nah, pertama kita bicara terkait dengan armada. Kita di lingkungan itu tidak bisa masuk dump truck yang sekarang ada di wilayah pemerintah Kota Sorong ini. Maka kita butuh semacam bentor, tapi tadi sudah disampaikan. Bentor itu tidak cukup Bapak izin. Nanti saya jelaskan sehingga kemudian itu masuk dalam pemikiran kita. Artinya bahwa di lingkungan itu kita butuh semacam angkutan mobil kecil. Mobil kecil masuk ke dalam lingkungan itu untuk mengangkut sampah sehingga merubah mindset yang tadinya orang buang sampah langsung ke TPS itu dijemput langsung oleh petugas. Sehingga sampah itu tidak berserakan ke TPS. Itu satu Pak, terkait dengan armada. Yang kedua, terkait dengan personil. Personil ini kan kita butuh personil, mungkin RT RW menunjuk salah satu warga atau warga yang lainnya untuk kemudian bekerja sama dengan pemerintah atau berkolaborasi untuk menjemput sampah yang tadi. Yang ketiga masalah anggaran. Masalah anggaran ini kan kalau orang bekerja itu kan pasti ada hukum CBOSUS mutualis Pak. Jadi orang bekerja itu pasti mendapatkan gaji. Kalau dua ini kita dorong lalu ketiga itu tidak dipakai, maka kemudian orang juga tidak akan maju karena hari ini orang bekerja itu harus dapat gaji seperti itu. Karena itu kami mengusulkan kepada Bapak untuk mengakomodir seluruh kepentingan penguatan sampah di sini harus ada penguatan armada satu, kemudian yang kedua harus ada personil yang baik, kemudian yang ketiga kita harus punya anggaran yang cukup untuk mengelola semua itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk mewakili semua. Terima kasih. Saya kembali. Ya, baik. Terima kasih. Armada personil yang terkolaborasi dan pembiayaan yang maksimal. Bapak Distrik yang tadi mewakili Distrik Sorong Barat ya. Silakan dipercepat ya. Jadi langsung masuk di poin aja, nggak usah bahas. Nanti yang bahas pemerintah. Ya, ini yang terakhir. Memang ini Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota, yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bapak Wakil Ketua DPR, dan Bapak Asisten staf ahli, Bapak Ibu Lurah, teman-teman distrik, dan Bapak Ibu RT yang kami hormati dan kami banggakan semua. Shalom. Baik Bapak, saya mewakili teman-teman dari distrik yang kami mau katakan tapi dari tadi semua sudah berbicara. Jadi mungkin kami tegaskan untuk perda sampah itu harus diterapkan. Karena selama ini perda sampah tidak diterapkan, makanya tidak ada masyarakat kesadaran. Jadi harus perdanya duluan. Terus yang berikut, kita harus sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang sampah yang baik. Karena selama ini masyarakat itu senangnya mereka. Karena pertama tuh perda belum dijalankan. Memang perda sudah ada tapi belum dijalankan. Terus sebagian kewenangan mungkin bisa turun ke distrik dan lurah. Supaya kita punya ini RT RW. Kami bersyukur untuk pemerintah Kota Sorong karena kemarin mereka sudah didaftarkan sebagai BPJS. Tapi yang satu itu yang mungkin belum itu insentif. Supaya mereka juga bisa kita kehilangan mau bilang apa mereka pasti siap. Tidak mungkin orang kerja tidak butuh minum, makan dan sebagainya. Sudah meninggalkan keluarga, membantu masyarakat, membantu
kita pemerintah, masa kita tidak bisa lihat mereka? Harus kita lihat mereka juga. Jadi itu mungkin Bapak, terus mengenai tempat-tempat sampah, Bapak izin saya walaupun mereka sudah bicara tapi kami juga. Tidak boleh ulangi. Ibu harus kasih contoh. Maksudnya tempat. Ibu nggak boleh ulangi, karena ibu yang harus kasih contoh ke mereka. Iya, justru contoh itu yang saya mau bicara. Tidak boleh. Contoh, saya di sisi Sorong Barat, saya pusatu. Di sebelah kuburan, tapi itu saya sudah usul di Musrembang untuk peningkatan. Karena kapasitas pembuangan sampah terlalu banyak. Biasa kita jawab juga dari mereka yang tinggal di pinggiran seperti Sorong Kota, yang sekitaran Kampung Baru, biasa lari buangannya di situ. Jadi saya usul kemarin di Musrembang, saya kejar Pak PU dengan Bapak, dulu masih Pak yang lama yang sudah pindah provinsi, untuk bagaimana itu dikasih masuk ke dalam, baru dibikin rumah, baru dipilah-pilahkan sampah. Itu yang saya ada masuk ke Musrembang, tapi saya lagi kejar. Terus yang berikut, karena kalau kita pakai bentor, pakai ini, itu buang waktu. Kalau bisa, pick up saja. Pick up untuk masing-masing distrik. Beda dengan mereka yang buang sampah, yang penjemputan sampah umum. Itu untuk mereka, kalau apabila kita lihat ada sampah yang berserakan, sudah petugas dari distrik kita lurah, angkat ini ada mobilnya bawa, kasih bersih. Itu yang mungkin kami usulkan buat Bapak, supaya dari kecil-kecil mungkin bisa. Ini daripada kita bawa bentor banyak, bentor ini sudah banyak. Malah dari bank kasih, dari ini kasih, tapi mereka bawa keluar, ada yang pakai Waisai, ada yang bawa ke Sorong Selatan, pakai untuk keluarga. Jadi tidak dipergunakan dengan baik, lebih baik pakai pickup, satu pickup tinggal di distrik atau lurah, tinggal di distrik untuk awasi lingkungan itu. Baik. Ibu Kepala Distrik, kita udah angkat poinnya. Oke. Terus Bapak, Ibu Distrik dan Bapak sudah langsung duduk, kita udah angkat. Dengan Pak Lurah, itu udah tahu ya. Terima kasih. Ya, sudah tahu bagaimana kita punya skema penanganan ya. Iya, saya rasa Pak As sudah tahu karena Pak As ini asal dari lurah jadi dia tahu. Amin. Oke, terima kasih. Ya, betul Ibu Distrik. Ya, baik Bapak dan Ibu dan sekalian, semua komponen yang ini sudah saya catat. Yang terakhir, Ibu Distrik, Perda, pelaksanaan. Ini penegasan yang sudah disampaikan Pak Iwai. Sosialisasi dan pelaksanaan. Pelaksanaan dan sosialisasi daripada Perda sampah. Penyerahan sebagian kewenangan urusan yang ada pada Bapak Wali Kota kepada Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan, terutama untuk urusan-urusan pilihannya atau urusan-urusan wajib biasa kepada Kepala Distrik dan Kelurahan. Kemudian tempat sampah yang indah di pinggir jalan, kemudian perlu mobil pickup. Ini juga sudah diusulkan oleh Pak Lurah tadi. Ya, armada yang mobile begitu untuk lingkungan. Ya, saya kira itu beberapa hal yang sudah disampaikan. Izin Bapak Wali Kota. Ya, agenda Bapak Wali Kota perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sebentar Bapak Wali Kota belum bicara. Setelah dari sini pimpinan dewan yang ada di depan ini sudah menjemput Bapak Wali Kota. Tapi karena dia RT, ya jadi kita bilang Bapak RT sekarang pakai kapasitas RT dulu untuk dengar. Ya nanti di atas jam berapa begitu ya? Sekitar setengah 12 kita harus bergeser dari sini. Ya karena ada agenda yang lebih penting lagi, terutama untuk pendataan yang Bapak Dudung tadi usul ini. Ya. Jadi ketemu mesti bicara di dewan, kalau dewan Toki Palu, baru Bapak ini saya eksekusi. Mari tepuk tangan ya. Jadi kita tidak boleh buang-buang waktu di sini karena kalau dewan marah dia tidak Toki Palu. Ya jadi nanti itu yang saya harus tahu limit waktunya ya. Mengapa kita harus buru-buru? Karena ini poin yang penting juga. Jelas ya? Ya, saya kira kita ada di titik itu pemikirannya semua sama ya. Ya, penderitaanmu adalah penderitaanku. Ya, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Ya, akhir dari pembicaraan ini kita semua harus bahagia. Kan begitu? Ya, Bapak Wali Kota dan hormat, ya kami minta untuk menjawab bisa secara maraton ataupun poin per poin. Ya. Mohon perhatian ya. Bapak Wali Kota akan memberikan penjelasan. Ada Satpol PP?
Ini, tolong diamankan. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu RT, RW, dan juga ada Ibu Distrik, ada dari Lurah yang tadi sudah memberikan masukan, saran, input kepada pemerintah Kota Sorong. Sebenarnya ruang seperti ini yang kita harus lakukan. Kita harus dengar juga dari grassroots, akar rumput. Ya, ini terima kasih juga. Saya menyampaikan terima kasih karena ini saya tidak bisa menjawab semua. Kalau saya jawab satu persatu, agenda lain kita tidak bisa lakukan. Tetapi semua sudah dicatat tadi, satu persatu usulan dari Bapak Ibu sudah dicatat. Saya hanya jawab satu saja dari sekian itu. Iya. Loh, jadi ini macam sudah tahu kah? Iya. Jadi usulan, semua usulan kita sudah tampung, artinya sudah tercatat semua. Kami akan rapat secara internal pemerintah Kota Sorong untuk membahas usulan Bapak Ibu hari ini. Dan pasti ada yang diusulkan oleh Bapak Ibu hari ini kita akan sampaikan bahwa usulan dari Bapak Ibu kita cover untuk menjadikan referensi kita membangun kota ini atau memberi kenyamanan, kebersihan untuk kota ini dari sampah. Jadi apa yang diusulkan tadi saya lihat ada beberapa usulan yang nanti akan kami pakai untuk khusus masalah persampahan di Kota Sorong. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tadi bilang memang kita kerja juga, kita harus dihargai. Tadi saya sudah, saya dengan Pak Sekda, kami lagi berdebat dengan Pak, ini Wakil Ketua DPR ada hadir, dan beliau juga RT apa ini. Iya, luar biasa. Kami memang dengan kondisi keuangan yang begitu rendah, ya. Fiskal di Kota Sorong ini paling rendah dari semua 5 kabupaten yang ada di Papua Barat. Tapi kita berusaha untuk bisa mengakomodir usulan ataupun penyampaian dari Bapak Ibu atau harapan khususnya para RT ya yang selama ini bekerja di bawah ya untuk membantu atau jadi ujung tombak untuk membantu pemerintah atau roda pemerintahan Kota Sorong. Nah, satu saja tadi saya bilang untuk insentif. Ya. Insentif ini saya tadi dengan Pak Sekda kami melihat ini yang mungkin pertama sekali ya, yang lain-lain nanti mengikuti. Usulan ini yang nanti kami bahas dulu. Sebentar saya balik, kami akan bahas bersama dengan Ibu Kepala Badan Keuangan untuk kita coba hitung. Kalau memang bisa
di akhir tahun kami bisa berikan insentif untuk para RT-RT. Saya kira itu ya, dan lain-lain nanti. Jadi kalau para RT-RT memberi datang ke rumah-rumah untuk tagih PPP misalnya ya, itu Bapak Ibu wajib bayar supaya kita juga akan berikan insentif ke Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini dibayar dari PAD. Kalau PAD kita naik, saya kemarin baru melakukan maraton membuat rapat dengan OPD besar, lalu 21 OPD pemungut di Kota Sorong ini saya rapat dengan mereka. Saya mau tanya, target setiap OPD untuk memungut PAD di masing-masing itu memenuhi target atau tidak? Jadi ternyata ada yang bisa sampai 100%, ada yang setengah dari itu. Ya, saya pikir kita digaji juga dari apa yang kita beri kepada negara. Artinya petugas-petugas kita ketika melakukan pemungutan, ya misalnya PBB kita juga wajib biar sedikit kita bayar, itu juga nanti kita siasati untuk kembali kita terima juga. Jadi untuk insentif hari ini kami akan kembali dan kami rapatkan dengan TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sorong. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sudah selesai memberikan usulan, tapi tugas yang berikut lagi pulang berdoa. Kita berdoa supaya usulan yang satu ini saja kita bisa, ya paling tidak ada lah ya. Mungkin kita pikir mereka ini kerja selama ini, ya mungkin di akhir tahun kita melihat kekuatan, kita bisa kasih insentif untuk para RT-RT sebagai ucapan terima kasih saja, karena mereka itu mengabdi. Ya, jadi untuk hari ini saya pikir itu saja dari saya, karena apapun yang kita usulkan ketika kita tidak diberi motivasi atau dihargai, ya macam Ibu Sesa tadi itu memang kita beri aplaus dulu karena itu salah satu perempuan hebat ya. Artinya mereka menyampaikan bahwa kami ini pekerja keras di bawah. Jadi saya beri apresiasi untuk semua ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Jangan sampai bapak-bapak bilang kami tidak dihargai. Jadi sekali lagi untuk insentif nanti kami akan bahas. Jika Tuhan mengizinkan, ya nanti saya panggil Kepala Dinas Pendapatan Daerah, ya supaya kami hitung kalau memang PAD kita bisa ini, ya kita kasih insentif. Paling tidak ada lah untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Tapi saya pikir itu harus ya, harus. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu saja yang bisa saya dapat menyampaikan. Saya tadi sudah katakan bahwa tidak menjawab semua usulan Bapak Ibu itu semua baik. Dan kita tidak bisa menguraikan satu persatu dan mengulas satu persatu karena sudah dicatat oleh tim kita hari ini, Bapak Ibu, Pak Sekda dan kawan-kawan semua, dan didengar oleh beberapa pejabat dari pemerintah kota. Kami akan bahas tugas, tadi saya sampaikan tugas kita adalah berdoa ya, para RT-RT berdoa supaya Bapak Ibu dihargai oleh pemerintah kota. Kalau memang pendapatan kita cukup, paling tidak kita akan berikan kepada Bapak Ibu
sebagai tanda penghargaan untuk Bapak Ibu yang ada di garda terdepan di pemerintahan, khususnya di lingkungan pemerintahan Kota Sorong. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, ya, Kepala Distrik, Lurah yang bisa menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu RT, RW, dan hari ini hadir, ya, saya hitung itu mungkin 1.000 ya Pak, atau tidak sampai 1.000 ini, dari 1.200, 1.028 orang. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang begitu singkat. Sebenarnya kalau orang lain tidak bisa berani undang Bapak Ibu sekalian, tapi saya, karena mereka takut dengan usulan-usulan tadi. Tapi saya hadir di sini. Saya juga adalah masih menjabat aktif sebagai asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Provinsi Papua Barat Daya. Jadi wajib untuk saya dengar, karena ibu kota Provinsi Papua Barat Daya ada di Kota Sorong. Maka wajib hukumnya saya hari ini mendengar masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi referensi, menjadi acuan bagi saya ketika saya ada di sini sampai saya bicara dengan Menteri pun saya akan sampaikan apa yang disampaikan hari ini. Ya, saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Dewo. Selamat siang. Mohon izin Bapak, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Wali, untuk sesi foto bersama kita laksanakan di bawah. Mohon izin Bapak dan Ibu tamu undangan, kami persilakan untuk bisa berdiri. Untuk seluruh distrik lurah, para pimpinan OPD, kami persilakan untuk bisa maju ke depan. Mohon izin teman-teman media, kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Bapak dan Ibu yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri, kami persilakan untuk bisa merapat ke depan. Yang berada di belakang boleh, kami persilakan untuk bisa maju. Atau tidak, kita merapat ke tengah saja Bapak dan Ibu. Mohon izin para distrik dan para lurah, kami persilakan untuk bisa maju ke depan. Mohon izin Bapak dan Ibu, kalau memang mau maju ke depan, merapat ke depan, kami persilakan. Mohon izin untuk para lurah untuk bisa dibagi berada di sebelah kanan maupun sebelah kiri agar terlihat seimbang dari Mohon izin untuk para lurah untuk bisa dibagi di sebelah kanan. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu untuk sesi foto bersama saya pandu. Untuk pertama dalam keadaan formal, dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin Bapak dan Ibu, boleh tangannya di kepala semua. Yang di belakang, yang tidak kelihatan diangkat aja ke atas. Mohon izin dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin, salam sorong. Salam sorong, mohon izin Bapak dan Ibu, tangannya semua berbentuk huruf S. Yang kanan berada di atas, yang kiri di bawah dalam bentuk huruf S. Sudah? Mohon izin dalam hitungan 3, 2, 1 terakhir. 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua.
Baik Bapak dan Ibu, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya Bapak Penjabat Wali Kota Sorong bersama seluruh pejabat para distrik lurah untuk bisa menuju ke Hotel Vega pelaksanaan rapat sidang DPRD. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak dan Ibu atas kehadiran dari Bapak Penjabat Wali Kota Sorong yang dalam waktu saat lagi akan meninggalkan ruangan kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Semoga dengan adanya kegiatan ini seluruh aspirasi dari Bapak dan Ibu hadirin sekalian dapat terdengar dan dijawab langsung oleh Bapak Penjabat Wali Kota Sorong. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa atas kehadiran Bapak dan Ibu hadirin sekalian.